Coba bayangkan kamu ya pendengar kita harus ngebongkar gudang cuma buat nyari struk belanja dari puluhan tahun yang lalu. Wah, repot banget pasti itu nyarinya. Iya kan? Dan itu cuma gara-gara ada orang asing di internet yang ragu kalau kamu pernah beli barang itu. Nah sekarang bayangkan kamu ini mantan presiden dan struk belanja itu adalah ijazah SD kamu. Analogi yang pas banget buat kasus ini. Benar. Di eksplorasi mendalam kita kali ini, mari kita bedah hal ini. Kita lagi ngelihat kasus dugaan pencemaran nama baik dan ijazah palsu yang bawa-bawa nama Dr. Tifa, Roy Suryo, dan tentu saja Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jadi, gimana sih awal mula situasinya terbentuk? Jadi awalnya itu cukup simple sebenarnya. Tanggal 7 Juli 2026 kemarin di Solo, Pak Jokowi bilang kalau beliau itu siap hadir langsung di meja hijau. Langsung datang ke pengadilan gitu ya? Betul. Tapi syaratnya cuma satu, yaitu kalau memang beliau diundang secara resmi sama majelis hakim. Dan yang bikin heboh, beliau janji bakal bawa semua ijazah aslinya. Tunggu, semua ijazahnya? Iya, secara fisik dibawa. Mulai dari ijazah SD, SMP, SMA, sampai S1. Disinilah bagian yang menurut saya sangat amat menarik ya. Maksud saya, bayangkan betapa absurdnya seorang mantan kepala negara harus menenteng rapor masa kecilnya ke pengadilan. Iya, emang kedengarannya agak di luar nalar sih. Kayak, apakah ini bentuk transparansi mutlak dari beliau atau malah cuma pertunjukan absurditas birokrasi? Masa iya sih tingkat tertinggi negara nggak punya sistem buat verifikasi data sesederhana itu? Saya paham kenapa kamu mikir ke sana. Tapi jika kita hubungkan dengan gambaran besarnya, ini sebenarnya bukan cuma soal pembuktian selembar kertas. Oh, maksudnya ada pesan lain di baliknya? Tepat. Ini adalah demonstrasi kepatuhan hukum dari seorang mantan kepala negara. Beliau mau ngasih preseden tentang gimana seharusnya tokoh publik ngerespons tuduhan. Nggak perlu debat kusir, bawa aja bukti otentiknya langsung ke institusi resmi. Jadi pendekatan yang murni bukti fisik mentah ya? Tapi kalau kita lihat persiapan kubu dokter Tifa, suasananya kan beda banget. Beda jauh. Perbedaannya itu sangat drastis. Waktu sidang perdana tanggal 2 Juli di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Dr. Tifa datang pakai pakaian serba hitam dan jilbab merah muda. Dan dengar-dengar pendukungnya juga banyak yang datang ya. Riuh banget sambutannya. Dan yang paling mencolok nih, dia didampingi sama 25 advokat. Hah? 25 pengacara buat sidang perdana. Iya, 25 orang. Mereka tergabung dalam tim pembela Dr. Tifa yang disingkat TPDT. Dan mereka semua pakai jas hitam seragam. Punya seragam khusus. Benar, lengkap dengan bordir TPDT di jasnya. Tifa juga menyatakan kalau dia sangat siap menghadapi kasus ini karena tim hukumnya isinya para doktor, master, dan pakar hukum yang berpengalaman. Ya ampun, jas seragam, akronim khusus, sambutan penonton. Kenapa ini kerasa banget kayak pemutaran perdana film drama hukum ya? Memang sengaja dibuat begitu. Kayak taktik kejut gitu kan? Kenapa mereka bikin ini jadi begitu teatrikal? Hal yang sangat menarik di sini adalah gimana sebuah kasus hukum itu bisa bertransformasi jadi tontonan publik yang masif. Dikerahkannya 25 pengacara itu nunjukin kalau pihak pembela jadiin ini sebagai pertarungan kredibilitas tingkat tinggi. Bukan cuma sekedar kesalahpahaman biasa di mata hukum. Tepat sekali. Mereka pengen nunjukin kekuatan narasi yang terorganisir dengan rapi. Jadi, buat kamu yang lagi dengerin, apa arti dari semua ini? Ini tuh benturan narasi yang sangat kontras. Di satu sisi, kita punya pembuktian fisik secara langsung dengan bawa ijazah asli, melawan pembelaan hukum yang dikoreografi dengan sangat rapi dan masif. Sebuah dinamika hukum era modern yang nyata. Benar banget. Kalian diajak melihat gimana reputasi, informasi, dan hukum itu saling beradu hari ini. Dan ingat, kita di sini cuma membedah fakta beritanya secara netral ya, tanpa memihak siapapun. Penting banget untuk tetap kritis. Dan sebelum kita tutup, ini ada satu pertanyaan tajam buat direnungin teman-teman di rumah. Apa tuh? Kalau seorang mantan pemimpin negara saja, sampai harus repot-repot ngebuktiin kehadirannya di bangku sekolah dasar di pengadilan, cuma buat ngelawan rumor, apa yang hal ini katakan tentang masa depan kebenaran dan kepercayaan publik di masyarakat kita saat ini? Wow, pemikiran yang lumayan bikin merinding. Mencari kebenaran hari ini nyatanya jauh lebih melelahkan daripada sekedar nyari struk belanja tua.
Adanya penolakan dari pihak terdakwa soal adanya berita acara tidak lengkap yang terjadi di pihak terdakwa. Ini tanggapannya seperti apa? Ya tentunya pertama-tama kami hadir di sini di sidang pertama ini merupakan bentuk penghormatan kami kepada lembaga peradilan dan kami mewakili kepentingan korban yaitu Pak Jokowi tentunya ingin memastikan persidangan berjalan dengan lancar. Kalau tadi ada perbedaan pendapat dari penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa itu hal yang sangat biasa dalam persidangan dan itulah dinamika yang mungkin kita ikuti bersama. Dan tadi menurut kami majelis hakim juga sudah mengambil keputusan-keputusan yang sangat luar biasa dan berdasarkan oleh hukum acara yang sudah berlaku. Itu apa yang baru. Ya, memang bahan yang laporan kami adalah 3235 ITE dan kemudian 433, 434 yang KUHP baru juga, kalau dulu 310, 311. Memang sudah sesuai dengan laporan kami dan kami juga mengapresiasi sekali penuntut umum dakwaannya sangat komprehensif yang menurut kami juga sudah mewakili kepentingan Pak Jokowi. Jadi mudah-mudahan pembuktiannya juga nanti bisa maksimal sehingga cepat nanti kita mendapatkan keputusan yang bisa berkuatan. Pak, pada sidang pembuktian nanti apakah Pak Jokowi akan hadir, Pak? Kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga dan beliau menyatakan siap untuk hadir tentunya untuk merupakan penghormatan beliau dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum yang valid karena selama ini Pak Jokowi diminta diserang berbagai narasi-narasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menurut kami untuk menunjukkan di forum-forum yang menurut kami juga tidak benar dan sekarang kami mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan ijazahnya di forum yang terhormat ini dan Pak Jokowi sangat menghormati itu dan sangat menunggu waktu itu. Penegasan dia akan menunjukkan akan membawa langsung ijazah ini dan ditunjukkan di dalam persidangan. Yes, betul Mas. Karena ijazah yang sudah disita itu kan SMA dan UGM. Jadi nanti tentu penuntut umum juga akan menghadirkan itu dan Pak Jokowi akan memperlihatkan itu semua. Dan lebih dari itu lagi, ijazah SD dan SMP-nya pun berencana akan dibawa juga agar tidak ada lagi yang mempermasalahkan. Takutnya diperlihatkan UGM, nanti ada orang yang tidak suka mencoba mendiskreditkan lagi, ijazah SD pun nanti dipermasalahkan. Jadi Pak Jokowi agar permasalahannya tuntas once and for all. Nanti mungkin kita tunggu jadwal dari majelis. Kalau pengalaman kami, mungkin ini eksepsi minggu depan, kemudian seminggu lagi putusan baru setelah itu masuk ke pembuktian. Ini ya mungkin 3-4 minggu mungkin Mbak dari sekarang. Jadi ini kegiatannya mengganggu kegiatan Pak Jokowi yang selama ini saat ini sudah ada mungkin mengganggu atau seperti apa? Ya nanti mungkin Bang Ali bisa tambahkan dari sisi itu. Tapi kalau dari sisi kami kemarin diskusi Pak Jokowi sangat santai saja menjalani ini karena ini merupakan konsekuensi beliau mengajukan laporan dan beliau memiliki kepentingan agar perkaranya cepat selesai dan mendapatkan kepastian mengenai status ijazah ini. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.